Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hanya tersisa 2 minggu bagi Jokowi untuk selamatkan Indonesia dari resesi. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah masih berjuang menyelamatkan ekonomi RI dari jurang resesi selama masih ada waktu. Sementara kuartal ketiga 2020 yang menjadi penentu nasib ekonomi Indonesia menyisakan waktu sekitar 2 minggu saja. Jokowi menilai sisa waktu itu harus bisa dimanfaatkan, tujuannya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang positif. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, kita masih punya waktu sampai akhir September dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita. Ujarnya saat membuka rapat terbatas dengan tema laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video conference pada hari Senin 14 September. Jokowi pun menjelaskan daya ungkit yang dimaksud adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi motor utama penggerak roda ekonomi RI. Oleh sebab itu, saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan, dipercepat. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, sedangkan di kuartal 2 2020 minus 5,32%. Jika di kuartal 3 2020 ekonomi minus lagi, maka Indonesia telah terjadi resesi. Lalu memangnya bisa pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal 3 2020 ini? Menurut ekonom di Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira, tidak mungkin bisa waktu 2 minggu saja dipakai untuk mencegah resesi. Apalagi ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota Jakarta. Dapat dipastikan Indonesia tidak akan bisa lepas dari jurang resesi. Krisis dan resesi, semuanya hampir pasti. Penyebaran COVID-19 awal tahun 2020 membuat aktivitas ekonomi Cina dan ekonomi dunia tertekan. Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, karena tergantung berapa lama kasus ini dapat diatasi. Semakin lama virus merajalela, maka semakin parah kerusakan ekonomi. Dan yang menjadi masalah saat ini, penyebaran virus corona di luar Cina malah semakin memburuk. Kasus penyebaran dan korban mati COVID-19 di luar Cina tiba-tiba melonjak sangat tajam. Perkembangan kasus di Korea Selatan, Italia, Iran pun sangat mengkhawatirkan. Di tengah ketidakpastian ini, ekonomi Cina dan bahkan dunia dipastikan anjlok pada triwulan pertama 2020. Bahkan ada yang memprediksi ekonomi Cina bisa mengalami kontraksi, alias pertumbuhan negatif. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia juga fatal, karena struktur ekonomi Indonesia ini sangat lemah dan sangat buruk, sehingga krisis sulit dihindari. Ada 2 macam krisis yang akan berkembang, krisis keuangan dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi resesi. Penyebab dan perjalanan kedua krisis ini pun berbeda. Krisis keuangan mengakibatkan kurs rupiah anjlok, karena dolar keluar, dolar outflow jauh lebih besar dari dolar masuk atau dolar inflow. Akibatnya, cadangan devisa pun menipis. Permintaan dolar sangat besar sehingga kurs dari dolar naik, serta kurs rupiahnya turun. Larinya dolar ke luar negeri karena 2 faktor. Yang pertama, defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Defisit ini cukup besar, mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian defisit transaksi berjalan tahun 2020 tidak akan lebih rendah. Anggap saja sama, yaitu 30 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menambal defisit ini, dapat dipenuhi dari 2 sumber, yaitu dari investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, dan investasi portofolio seperti dari saham dan juga surat hutang. FDI tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 12,5 miliar dan 20 miliar dolar Amerika Serikat.
Dengan kondisi global yang tidak menentu, FDI 2020 akan terhambat, maksimal 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sisanya 15 miliar dolar Amerika Serikat lagi harus dipenuhi dari investasi portofolio. Masalahnya, pihak asing saat ini juga cenderung menunda semua investasi dan lebih suka menyimpan cash. Terbukti, menurut Bank Indonesia, selama Februari 2020 asing sudah menarik dolar setara dengan 30,8 triliun rupiah atau mungkin sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Terdiri dari penjualan surat utang 26,2 triliun rupiah, penjualan saham 4,1 triliun rupiah, dan sisanya penjualan obligasi korporasi. Dengan fakta seperti ini diperkirakan akan terjadi defisit pasokan dolar Amerika Serikat yang cukup besar untuk bisa menutupi defisit neraca transaksi berjalan, dan kurs rupiah pun akan semakin tertekan. Kedua, Indonesia perlu dolar untuk membayar kembali hutang, SUN, dan juga obligasi korporasi. Kepada investor asing yang jatuh tempo pada tahun 2020 ini, SUN saja yang jatuh tempo diperkirakan 428 triliun rupiah atau mungkin sekitar 31 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dari jumlah ini yang dipegang asing sekitar 60% atau sekitar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah tentu saja tidak ada dolar, sehingga utang kepada asing yang jatuh tempo ini senilai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat harus dibayar dengan menerbitkan SUN yang baru yang juga harus dibeli oleh asing. Dengan kondisi global yang semakin melemah, risiko gagal menarik utang pun cukup besar. Bulan lalu saja investor asing malah menjual SUN dan obligasi senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalaupun gagal untuk menarik utang, baru sebesar yang diperlukan, maka kurs rupiah akan anjlok semakin dalam. Berapa besar kurs rupiah anjlok tergantung dari berapa besar defisit dolar, alias dari defisit neraca pembayaran Indonesia, alias penurunan cadangan devisa. Dan dari kedua faktor tadi, semakin besar defisit dolar, semakin parah kurs rupiah anjlok. Tahun 2018, defisit dolar mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah merosot tembus 15.300 rupiah per dolarnya. Sangat mungkin defisit dolar tahun ini jauh lebih besar dari 2018. Karena hampir semua investor asing menahan investasi mereka dan bahkan menarik. Apalagi situasi COVID-19 ini semakin memburuk. Defisit dolar bisa tembus 15 miliar dolar Amerika Serikat dan kurs rupiah bisa mencatat rekor terendah lagi. Ya, krisis ekonomi berbeda dengan krisis keuangan. Tetapi mereka bisa saling melengkapi, saling berinteraksi. Krisis keuangan bisa memicu krisis ekonomi dan krisis ekonomi bisa memicu krisis keuangan menjadi lebih dalam. Krisis ekonomi terjadi akibat permintaan atau konsumsi yang anjlok. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor semua berpotensi turun pada triwulan 1 ini. Krisis ekonomi 2020 berawal dari penurunan ekspor khususnya ke Cina yang menjadi pusat wabah virus corona. Nilai ekspor Indonesia ke Cina tahun 2019 sebesar 25,85 miliar dolar Amerika Serikat. Menguasai 16,68% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sangat besar. Selain itu, ekspor ke negara lain juga akan turun karena kinerja ekonomi dunia juga turun. Anjloknya ekspor ke Cina pasti membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tergelincir. Penurunan ekspor membawa konsekuensi yang besar. Penerimaan pajak negara akan turun, membuat konsumsi pemerintah terkontraksi. Belanja negara Januari 2020 pun sudah turun 9,1%, membuat pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemerintah anjlok. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan investasi juga akan melambat, seiring melambatnya permintaan dalam negeri dan juga ekspor. Investasi asing juga turun karena kondisi keuangan di luar negeri sedang ketat. Melemahnya sisi permintaan bisa membuat banyak perusahaan rugi, memicu gagal bayar hutang, serta melakukan PHK. Dan pada akhirnya membuat konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi semakin turun drastis. Inilah yang dinamakan lingkaran krisis ekonomi,
yang apabila berkepanjangan semuanya akan menjadi resesi. Ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah hampir pasti kontraksi. Krisis ekonomi hampir pasti terjadi. Dan untuk menghindari krisis, pemerintah memang harus segera menggelontorkan stimulus.